Sebenarnya aku rada bingung ya pertanyaannya buat buku yang bikin tenang. Hello Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini, dan di video kali ini tidak seperti biasanya, aku bakalan membuat sebuah book tag sekaligus ingin entry posting bareng Booktube ID gitu. Jadi bagi kalian yang belum tahu nih, posting bareng Booktube ID itu adalah sebuah program dari Booktube ID di mana para membernya itu membuat sebuah konten yang sesuai tema setiap bulannya. Dan salah satu membernya itu mengusungkan sebuah tema. Kebetulan di bulan ini satu member yang bernama Scholastica Rosa mengusungkan sebuah tema Rainbow Book Tag. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang melambangkan warna gitu ya. Jadi warna ini, pertanyaannya ini pertanyaannya ini kayak gitu. Dan kita langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, Rainbow Book Tag adalah kayak kita bakalan bermain warna-warna, tapi di situ disebutkan oleh pertanyaan yang berhubungan dengan buku. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama itu read a book that makes you angry. Buku yang buat aku marah. Ada satu buku yang buat aku marah, yaitu buku ini, The Way I Used to Be, karya Amber Smith. Buku ini bener-bener bikin aku ke-trigger marah semarah-marahnya, karena buku ini emang bener-bener realita di kehidupan kita. Jadi buku itu menceritakan tentang seorang gadis SMA yang bernama Eden. Eden ini dia mempunyai kehidupan yang normal, mempunyai kakak dan orang tua yang baik kayak gitu-gitu dan sahabat yang baik, tapi dia mengalami sexual abuse di mana dia tuh tidak bisa speak up dan memendam perasaannya itu di semua orang. Intinya kayak aduh, ini benar-benar realita di zaman sekarang gitu ya. Jadi korbannya itu tidak bisa speak up, dia mendem aja gitu masalahnya dengan traumanya, dengan kesehatan mental yang tidak baik-baik saja. Sedangkan pelakunya masih tenang saja hidup di luar sana, masih hura-hiri gitu dengan kehidupannya yang normal, kayak tidak ada efek jera. Dan buku ini benar-benar bisa membuat kalian kayak kepikirannya itu terbuka bahwa harus ada yang speak up. Intinya kalau kalian menjadi korban apapun itulah, jadi harus speak up lah kayak gitu. Di sini aku bener-bener kayak kesel banget. Pertanyaan nomor 2 itu warnanya orange. Book that gets you fire up. Buku yang bikin semangat. Oke, buku yang bikin aku semangat adalah buku ini, Le Petit Prince, karya Antoine de Saint-Exupéry. Jadi buku ini bener-bener bisa buat aku semangat karena ceritanya yang sedikit kocak, menggelitik dan lucu. Meskipun sebenarnya ini tuh buku klasik yang kayak anak-anak pun juga sendiri bisa baca atau didongengkan gitu ya. Tapi di sini tuh aku suka banget karena buku ini kisahnya tuh unik gitu loh. Jadi buku itu menceritakan tentang seorang pilot yang kapalnya itu lagi mogok atau rusak gitu, dan dia terdampar di Gunung Sahara. Di situ dia ketemu sama seorang anak laki-laki yang berambut emas gitu, dan dia tuh melontarkan sebuah permintaan yang aneh di mana dia ingin digambarkan seekor domba. Pokoknya lucu deh, pokoknya kalian harus baca. Alright, pertanyaan nomor 3 itu warna yellow. Book that makes you want to sit in the sun and read. Yang bikin aku ingin duduk di matahari, di bawah matahari, melihat matahari gitu ya, dan baca. Itu buku ini sebenarnya aku sudah baca buku ini sudah lama banget, bulan Februari kemarin, tapi tidak di depan matahari, maksudnya tidak lagi sambil melihat matahari, sunset atau sunrise gitu, cuma di rumah aja. But still, buku ini judulnya Summer Solstice and Strawberry Moon, karya Dani Faizal. Buku ini emang memberikan vibe summer, memberikan vibe sunrise atau sunset gitu. Jadi kalau misalkan kalian baca buku ini atau bawa buku ini, baca di depan matahari, tenggelam, sunset gitu, itu kayak vibe-nya tuh kerasa banget gitu. Kalian bisa lihat covernya juga yang cantik banget, kayak yang pun lucu. Pertanyaan yang selanjutnya warna green. A book that makes you feel peaceful. Buku yang buat tenang gitu. Sebenarnya aku rada bingung ya pertanyaannya buat buku yang bikin tenang, buku yang buat ini itu. Cuman ya memang mungkin melambangkan emosional ya. Jadi buku yang buat aku tenang itu ini mungkin Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Dan ini tidak hanya membuat aku tenang, tapi juga membuat pikiran aku itu berubah
Kayak berubahnya tuh gimana? Berubahnya tuh kayak ketika ada orang yang berkomentar negatif atau mungkin kayak mungkin bisa dibilang melakukan sesuatu lebih lah dari aku gitu lah. Pasti kita merasa bahwa wah itu biasanya kan kita kayak mungkin ada rasa iri atau rasa kayak ingin berkompetisi juga. Tapi setelah baca buku ini aku tuh merasa bahwa ya udah gitu, dia kehidupannya, aku kehidupanku, jadi kayak there's no problem with that and I'm deal with it. Jadi kayak baca buku ini tuh benar-benar membuka perspektif aku yang lain, bahwa di kehidupan ini itu memang ada waktu dimana kita tidak memikirkan perkataan orang lain dan menjadi diri sendiri. Pokoknya wajib banget buat kalian baca. Next, warna blue, a book that breaks your heart. Sebenarnya tuh banyak banget buku yang buat aku sakit hati, kayak lebih ketika baca bukunya itu mungkin kisahnya tuh tragis atau bikin sedih ya. Tapi di sini aku ada 4 buku yang bikin aku sakit hati. Pertama judulnya Laut Bercerita. Tahulah ya buku ini tuh ceritanya kayak gimana. Jadi dan pasti kalian juga bisa paham atau setuju dengan aku bahwa buku ini emang buat kalian tuh patah hati gitu loh. Patah hati dalam arti apa ya? Kayak tidak nyangka kalau misalnya ada momen seperti itu atau kejadiannya tuh seperti itu. Buku ini emang bagus banget lah. Terus selanjutnya buku ini Kim Ji Young karya Cho Nam Jo. Buku ini juga emang bener-bener buat kita ke-trigger. Jadi kayak sakit hatinya itu dimana ketidaksetaraan gender itu masih berlaku. Bahkan orang tua atau keluarga itu menjadi orang yang menjadi pelaku dari ketidaksetaraan gender itu. Jadi kayak apaan sih kayak gitu. Terus selanjutnya itu ini buku dari Vinsa Kalista, judulnya V. Buku ini juga bener-bener buat aku sakit hati, kayak breaks my heart banget gitu, yang kayak hampir sama, ini juga kesetaraan gender tapi lebih kayak ke patriarki gitu. Jadi lebih ceritanya itu lebih menitik beratkan dimana kalau perempuan itu harus taat kepada laki-laki, dimana perempuan itu di bawah laki-laki dan harus terkekang aja gitu. Perempuan itu menjadi sosok yang terkekang dan derajatnya tuh rendah gitu. Terus yang terakhir, buku terakhir tuh ini Kado Terbaik karya Jess Hairen. Buku ini juga bikin aku breaks my heart, bikin aku sakit hati karena lebih kayak ke alurnya yang tidak aku terima sih sebenarnya, dan endingnya itu yang kayak aduh kok gini sih, aku nggak terima gitu. Tapi lama-lama aku bisa terima dan aku ngerti bahwa emang setiap perpisahan itu harus ada gitu. Tapi buku ini bagus banget untuk kalian baca. Oke, selanjutnya warna indigo. Sebelumnya aku kurang tahu warna indigo itu seperti apa, tapi setelah aku searching, warna indigo itu seperti ini di layar. Oke, jadi pertanyaannya itu a book that makes you feel pensive. Buku yang bikin kita termenung-menung. Mungkin lebih kayak ke ketika baca ceritanya atau baca bukunya tuh buat kita itu sadar gitu ya. Salah satu bukunya tuh yang ini, Menjadi Dewasa Tanpa Tahu Apa-apa karya Ul Yangi. Buku ini adalah salah satu buku dari penulis Korea. Dan ketika baca buku ini aku sadar bahwa menjadi dewasa itu emang sebenarnya adalah suatu ketakutan tersendiri gitu loh. Dan di dalam buku ini tokohnya itu sebenarnya apa ya, dia tuh tidak bisa deal dengan dirinya sendiri. Dia tuh takut banget ketika dia dewasa, beranjak dewasa. Dia takut kalau dewasa dia membuat kesalahan. Dia takut kalau dewasa dia tidak bisa menangis dimanapun dan kapanpun dia mau. Jadi di pikirannya itu yang hanya bisa menangis itu adalah anak kecil yang ya udah menangis aja gitu. Tapi kalau ketika kita udah dewasa, menangis adalah hal yang tabu dan apa ya, kayak memalukan lah gitu. Jadi ya udah kayak aku bener-bener merenung gitu ketika selesai baca buku ini. Oke, ternyata kayak gini ya. Dan kalian wajib baca buku ini. Oke, yang pertanyaan terakhir ini warna violet. Warna violet juga itu kayaknya kalau nggak salah dia kayak warna ke purple, tapi dia warna kayak gini. Aku kasih tau di layar. Pertanyaannya, a book that makes you uncomfortable. Buku yang buat aku tidak nyaman. Tentu saja buat aku tidak nyaman itu mungkin dari segi ceritanya atau gaya bahasanya gitu ya. Banyak sih sebenarnya, tapi ada satu buku yang buat aku tidak nyaman, tapi bukan ke ceritanya, bukan alurnya, bukan gaya bahasanya, tapi lebih ke ilustrasinya yang bikin aku takut untuk baca. Ya pasti kalian tahu lah judulnya ini. Kisah Tanah Jawa Bang Gaib. Pokoknya bukan Bang Gaib juga sih, tapi semua seri dari Kisah Tanah Jawa itu bener-bener bikin kita itu tidak nyaman, ya enggak sih? Maksudnya tidak nyamannya itu lebih kayak kalian bisa lihat di sini, mungkin aku kasih contekan sedikit ya. Di sini itu kan ada gambar gitu, kelihatan gak sih ini ya?
Nah gambarnya ini kan ketika kita baca tuh pasti nongol terus, atau gambar ini deh kayak gini, atau gambar kayak gini deh, kayak ada hantu-hantunya, dan itu bener-bener seperti real menurut aku. Dan jadi kayak pas baca itu, aduh ya ampun, kayak harus menutup gambar-gambarnya, tapi aku sangat jempol gambarnya, ilustrasinya, dan tapi itu aja sih, kayak takut aja gitu. Oke, komen di bawah kalau misalkan kalian juga sudah baca buku-buku yang aku sebutin tadi. Kalau misalkan kalian ingin ikutan challenge ini, kalian bisa buat, atau kalian bisa komen di bawah sesuai dengan warna tadi. Kalau misalkan warna ini itu buku apa, jadi kalian bisa komen di bawah, dan giliran aku bakalan men-tag beberapa booktuber untuk membuat juga video ini. Pertama itu Muhammad Randa, channelnya itu yang ini, terus Irma dan Natiur Vania. Jadi 3 booktuber ini aku tag untuk buat challenge ini, video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.